Kali ini kita akan mencoba memasang dioda dengan cara pakai lilin ya. Ini diodanya sudah saya cabut, tapi sama dicabutnya pakai lilin juga. Cuman saya enggak menampilkan cara pencabutannya, tapi pada dasarnya sama ya, mencabut pakai lilin atau mencopot ciplet pakai lilin dan memasang sama. Dan ini kita mau cari dulu yang cocok cipletnya. Ini cipletnya sama ya, bekas juga tapi masih bagus. Kita tes dulu. Ini kita tes dulu masih nyalanya bagus atau tidak. Kita cek dulu. Ini chip lampu LED ini sekitar 40 watt ya, 40 watt, dan kerusakannya di elko kembung ya, elkonya kembung sama cipletnya satu putus ya, nggak berfungsi. Jadi kita ganti elkonya sama cipletnya. Cipletnya sama, ini cabutan ya, tapi bentuk atau tipenya sama. Nah gini caranya, kita siapkan lilin, kita pakai tang untuk menjepit karena panas ya. Nah di posisinya kita, cipletnya kita posisikan jangan sampai terbalik, diposisikan seperti ini. Tunggu beberapa detik ya, gini. Sebenarnya pakai lilin juga bisa, pakai apa tuh, setrika juga bisa, atau pakai solder juga bisa. Kita kalau pakai solder kita panasinnya di bawah gitu. Nah ini udah, sepertinya udah nempel. Kita cek dulu nyala, ternyata udah nyala, nempel, udah nempel, udah gampang seperti itu. Kosong ini kalau pakai lilin begini ya, kosong, tapi nggak apa-apa, kita lap aja. Jadi sebenarnya kalau seumpama kita banyak lampu-lampu bekas ya, tinggal kalau seumpama sudah terlalu banyak yang rusak, lebih baik jangan dibuang, kita copotin yang masih bagusnya. Nanti suatu saat nanti kalau ada yang rusak, ciplet yang masih bagus itu bisa kita ganti ke lampu LED yang lain. Yang penting tipenya harus sama ya, karena kalau tipe nggak sama, karakternya atau wattnya bisa berbeda, yang akhirnya lampu LED bukannya hidup malah nggak nyala. Karena saya pernah ya mengganti ciplet yang jenisnya berbeda, 1 detik aja udah bukannya hidup malah pada mati gitu. Jadi diusahakan untuk kalau mengganti ciplet itu harus tipe yang sama. Ini ada yang copot resistornya, mungkin tadi kepanasan ya, kepanasan, jadi langsung copot mental. Kita coba pasang kembali. Nah, ini elkonya
elko nya yang tadi kembung saya ganti dengan yang ini sama, elko nya juga bekas ya, tapi masih layak pakai. Kita ganti dengan tipe yang sama, mikro, dan polnya harus sama ya, terutama dari polnya, dari tegangan polnya. Kita solder ulang dulu ya, yang sekiranya masih jelek kita solder ulang biar bagus. Sekarang kita pasang kabel AC nya, kita pasang. Untuk kabel AC sih tidak perlu ketukar ya, mau bolak balik juga nggak masalah. Setelah beres kita uji coba ya, apakah berhasil. Gak nyala, ternyata gak nyala. Kemungkinan ini resistor yang copotnya itu mati atau gimana. Kita cek dulu. Kita cek tegangan dulu ya, apakah tegangannya ada. Takutnya ada komponen yang mati. Tegangan ada, normal ya. Kemungkinan ini resistor yang tadi copot itu putus. Kita mau ganti resistor ya. Ini kita punya lampu LED bekas, modelnya sama. Di sini kita ambil resistornya karena lampu LED yang ini kerusakannya parah ya. Jadi cipletnya udah saya copot-copotin, dan sekarang resistornya kita ambil untuk dipasang ke yang tadi ya. Kalau tidak salah resistornya ukuran 410 atau 470, saya lupa ya. Kita cek dulu apakah masih hidup. Ternyata bagus ya. Coba kita pasang resistornya. Untuk pemasangan resistor ini agak sedikit gampang ya, dengan pakai solder biasa juga, karena di pinggir-pinggirnya kelihatan ada elemen untuk bisa kita solder gitu. Kalau ciplet sendiri kaki-kakinya lah, istilahnya kaki-kakinya di bawah, jadi nggak bisa pakai solder biasa, harus pakai pemanas dengan cara dibakar atau pakai setrika atau pakai blower ya. Kita pas-pasin dulu.
biar ngepas. Kita mulai solder. Setelah beres, kita cek dulu ya, cek dulu nyambung apa enggak, karena jangan sampai perasaan kita udah tersambung ternyata enggak. Nah, di sini kita merasa setelah dicek tersambung, lalu kita coba ya, kita coba kembali. Tuh nyala, berarti yang tadi itu resistornya itu putus, normal kembali. Ini ukuran 40 watt ya, terang, sangat terang. Tuh, servis dengan cara penggantian langsung chiplet ini keawetannya sangat dijamin ya, dibanding dengan di jumper atau pakai dioda, karena tegangan, baik dari tegangan atau arusnya nggak ada yang berubah gitu. Nah, itulah cara memasang chiplet dengan pakai lilin ya, sangat mudah, nggak ribet ya, cuman tadi kelihatan gosong di bawahnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah nonton, subscribe, like dan share-nya.